Pak Imam, saya mau nanya nih, bagaimana pandangan Pak Imam terkait undang-undang zakat ini untuk makanan yang bergizi, Pak Imam? Ya, itu bukan undang-undang, tapi usulan dari Ketua DPD RI. Oh, Ya, namanya Sultan Najamuddin kalau nggak salah itu. siap. Jadi dia punya usulan bagaimana zakat bisa digunakan untuk makan bergizi gratis, ya kan? Kenapa? Karena memang secara anggaran makan bergizi yang dilakukan oleh pemerintah hari ini sepertinya mengalami kesulitan. Dan karena supaya program ini tetap berjalan, sebab memang secara langsung dapat memberikan kontribusi baik bagi anak bangsa, terutama juga populis bagi pemerintahan, maka upaya untuk menghadirkan makan bergizi gratis ini terus diupayakan. Dilihat-lihatlah mungkin oleh Ketua DPD itu, oh ada potensi besar di sektor zakat. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah zakat itu sama dengan dana-dana seperti umumnya? Kan seperti itu. Nah, sepertinya Ketua DPD ini mungkin boleh jadi belum tahu, atau sudah tahu tapi ya mungkin melihat, ya kalau orang bilang tes ombak, bagaimana kira-kira respon masyarakat. Nah, kalau Ketua Umum Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir mengatakan, nggak apa-apa, silahkan saja sejauh memang dalam ketentuan syariahnya itu dapat dipenuhi. Karena zakat itu hanya bisa diberikan kepada 8 kelompok asnaf itu. Mulai dari fakir miskin, kemudian Ibnu Sabil, Fisabilillah, Gorimin, dan seterusnya. Nah, dari kategori itu berarti dana zakat memang khusus. Dia tidak bisa disalurkan untuk setiap orang. Harus memenuhi 8 kriteria tadi, termasuk amil. Nah, dengan posisi seperti itu, maka usulan dana zakat ini memerlukan diskusi lebih panjang, ya, memerlukan upaya untuk mendalami, mengkaji secara lebih dalam. Tetapi kita juga bisa menyaksikan kalau memang nanti yang menjadi penerima manfaat makan bergizi gratis itu memang memenuhi syarat daripada 8 golongan dari zakat itu bukan persoalan. Nah, sisi yang juga tidak kalah penting secara manajemen pengawasan. Mulai ada yang melihat bahwa kalau betul diterapkan dana zakat untuk makan gizi gratis ya MBG ya, makan bergizi gratis itu diterapkan, maka pengawasannya seperti apa? Nah, kalau mungkin secara teknis dari lembaga amil zakat sendiri yang langsung kepada penerima manfaat, mungkin masih mudah untuk di tracking, dicek jejaknya gitu. Tapi kalau kemudian seluruh lembaga amil zakat menyerahkan itu kepada panitia atau pengelola badan makan gratis itu, terus kemudian dilaporkan dengan model yang sama seperti dana yang lain, disitulah yang disebut mungkin mengalami kendala atau kesulitan di dalam pengawasan. Jadi seperti apa? Saya kira langkah yang rasional ada dua. Pertama, jika memang pemerintah kekurangan dana, tidak usah memaksa, gitu ya. Itu rasional ya kan, di mana-mana sistemnya seperti itu. Artinya boleh dikurangi atau boleh dihentikan. Tetapi bagaimanapun tuh janji kampanye, sehingga memang pemerintah dalam hal ini Prabowo Presiden punya tanggung jawab moral. Yang kedua, kalau memang dana zakat mau digunakan, pastikan yang menerima manfaat adalah orang yang memenuhi kriteria 8 asnaf tadi. Yang kedua, secara langsung, secara teknis, penyaluran makan bergizi gratis itu langsung dilakukan oleh lembaga amil zakat. Sehingga ini akan menguatkan ekosistem zakat. Donatur akan melihat, oh ternyata lembaga amil zakat punya peran besar di dalam makan gizi bergratis ya. Makan bergizi gratis pada saat yang sama upaya untuk melahirkan anak-anak bangsa yang sehat, ya terutama isu stunting yang selama ini bergulir di tanah air itu bisa diselesaikan. Saya kira seperti itu. Terima kasih.